Dios Radio Voice of Inspiration. Selamat sore menjelang malam Sobat Dios semua. Senang banget deh. Hari ini di hari Rabu hari Selasa. Selasa tanggal 5 September 2023. Isya bisa nemenin kamu semua pastinya di acara Jalan Kehidupan. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Pastinya belajar tentang untuk kita bisa lebih mengenal Tuhan kita. Dan seperti yang kamu tahu nih Sobat Dios, kita selalu punya tema tiap bulan. Nah, tema bulan ini adalah Thy Kingdom Come. Dan kita akan mendengarkan sharing malam hari ini. Isya gak sendiri, karena Isya akan ditemani oleh Ibu Selvi yang sudah hadir di tempat ini. Selamat sore Ibu. Selamat sore, shalom semua pendengar Radio Dios. Ya, malam ini kita mau mendengarkan sharing dari Ibu Selvi dengan tema Thy Kingdom Come. Namun sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk kita belajar lebih lagi tentang tema bulan ini. Nah, Isya mau ngajak kamu semua nih Sobat Dios, buat kamu, mungkin kamu ada pertanyaan-pertanyaan yang kamu mau tanyakan, kamu bisa langsung chat aja ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Oke, saya ulang lagi ya di 0813 8722 7274. Dan sebelum kita memulai acara kita malam hari ini, sebelum kita memulai sharing kita malam ini, kita mau berdoa dulu ya, biar semuanya Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhir, biar setiap kita benar-benar menangkap isi hati Tuhan, menangkap setiap firman yang dibagikan sore malam hari ini, biar itu jadi berkat dalam kehidupan kita dan hidup kita pun bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, mari sama-sama Sobat Dios semua kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan, kemana kami bisa kembali berkumpul sehati walaupun hanya lewat udara Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan sharing yang daripadamu Tuhan tentang tema bulan ini, yaitu Thy Kingdom Come. Biar Engkau yang memberikan pengertian dalam hidup setiap kami untuk menangkap tepat seperti apa yang Engkau mau Tuhan. Sehingga setiap benih-benih firman yang ditaburkan sore malam hari ini Tuhan, biar itu bertumbuh subur dalam hidup setiap kami, bahkan menjadi daging dalam kehidupan setiap kami, dan hidup kami pun bisa menjadi berkat buat setiap orang yang mendengar, yang mengenal kami, terutama untuk seluruh orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biar jam di depan setiap detik, menit, jam di depan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang pegang kendali, karena ini acara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari semua katakan amin. Ya, malam ini kita mau belajar banyak tentang tema bulan ini, Thy Kingdom Come. Nah, waktu dan kesempatan ini saya kasih buat Ibu Selvi untuk bisa membagikan sharing untuk malam hari ini. Nih langsung. Selamat sore kepada semua pendengar Dios dimanapun berada, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun. Pada malam hari ini kita akan membahas dengan tema Thy Kingdom, datanglah kerajaan-Mu. Sebelumnya, mari kita persiapkan hati kita untuk kita bisa menangkap semua yang menjadi kerinduan Tuhan. Kami serahkan Tuhan sharing pada malam hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang beracara sepenuhnya dan yang jadi apa yang Engkau mau Tuhan. Biar apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan, hari ini Tuhan kami mau tangkap, kami mau terima Tuhan jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dengan tema Thy Kingdom ya, terambil di dalam Matius 6 ayat 10. Dikatakan di dalam Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya. Saudara, ketika
ayat ini dibacakan ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dikatakan bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa yang bisa kita tangkap ketika kita membaca ini? Yang Tuhan rindukan buat setiap kita adalah apapun yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita, yang jadi adalah bukan kehendak kita, tapi yang jadi adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang kita mengalami hal-hal di depan atau hal-hal hari ini. Ada sesuatu yang kita hadapi, pergumulan kita ataupun masalah kita yang kita kadang butuh untuk memutuskan satu atau dua hal dengan cepat. Dan kadang kita memakai cara berpikir kita. Mungkin kita katakan, Tuhan, pertolonganmu mana dalam kehidupanku? Tapi saudara, ayat ini mengatakan, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mari hari-hari ini, ketika Tuhan memberikan tema ini dalam kehidupan kita, mari bawa hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Dalam membuat keputusan bukan dengan terburu-buru ataupun dengan sebuah kekhawatiran ataupun dengan sebuah ketakutan, tapi marilah punya hati yang benar-benar, Tuhan, apa keputusan yang aku harus buat? Bukan diwarnai atau ditempel dengan kekhawatiran, ketakutan ataupun terburu-buru. Tapi mari sodorkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saya sangat yakin dan percaya, ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan beracara untuk seluruh kehidupan kita. Ya. Dalam kata datanglah itu mengandung arti adalah mengundang, meminta, memohon dengan rela untuk hadir. Ya, kerajaan artinya pemerintahan, otoritas dan kedaulatan. Jadi ketika kita berkata, datanglah kerajaanmu, gitu ya, kita mengundang Tuhan beracara sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang punya otoritas dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin kadang keputusan Tuhan dan keputusan kita berbeda, saudara. Kita maunya A, tapi Tuhan maunya B. Nah, sekarang ketika kita ada di persimpangan seperti itu, apakah kita akan memilih yang mengenakan diri kita? Atau kita akan memilih, kalau memang aku gak mampu Tuhan, aku gak bisa, tapi aku mau nurut dengan apa yang Tuhan mau. Saudara, ada sebuah kesaksian dalam kehidupan keluarga kami. Pada waktu dulu, saudara, ketika anak kami yang pertama akan kuliah, dia sangat ingin kuliahnya psikolog, ya. Dia ingin psikolog. Tapi satu hari ketika berdoa, Tuhan menginginkan dia mengambil jurusan desain, saudara. Ya, fashion design. Pada waktu dia berkata kepada ayahnya, kepada saya, aku gak bisa gambar. Aku gak bisa untuk membuat gaun yang bagus dengan gambar-gambar di kertas. Aku lebih tertarik dengan psikolog, ya. Dan saudara, ketika mendaftar psikolog, saudara, dia diterima. Ketika mendaftar fashion design, dia diterima. Tapi satu yang dia rasa di dalam hidupnya, aku harus sepakat dengan apa yang Tuhan mau. Akhirnya saudara, ketika dia berdoa, dia sepakat, aku mau ambil fashion design, ya. Dan ketika saudara fashion design dia ambil, dan akhirnya setelah lulus, saudara, Tuhan memperlengkapi dengan sangat ajaib. Akhirnya dia bisa untuk mengikuti semua pelajaran yang di sekolah, walaupun ya nggak mudah, saudara. Ya tiba-tiba harus menggambar dari yang nggak bisa gambar. Dia diajarin sama Tuhan bagaimana cara menggambar, bagaimana cara mencampur warna. Walaupun yang dihadapi, saudara, hari demi hari tidak sesuatu yang mudah, yang gampang gitu. Tapi ketika punya hati yang nurut, saudara,
Dia mendapatkan hasil kelulusan yang baik sampai dia dikirim ke luar negeri untuk ikut perlombaan. Dia bisa ikut fashion di luar negeri juga, saudara, untuk tampil di luar negeri. Tuhan memperlengkapi. Karena apa? Semua jalan hidup kita sudah Tuhan atur. Tapi apakah kita mau punya hati yang nurut, punya hati yang rela untuk mengikuti apa yang Tuhan mau? Kalau kita menjalani semuanya dengan bersungut-sungut, kalau kita menjalani semuanya dengan menjadi suatu beban, gak akan bisa, saudara. Dengan tema bulan ini dikatakan, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Mari kita punya hati yang rela, mengundang Tuhan Yesus untuk hadir berdaulat sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Ya, di mana Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita. Ya, saudara, ketika contoh aja di dalam sebuah keluarga. Ya, mungkin dalam sebuah keluarga seorang ayah berkata kepada anaknya, "Nak, lakukan ini," gitu ya. Pasti ayah ini sudah mempunyai sesuatu yang terbaik buat anaknya. Tapi ketika pada waktu itu anaknya nggak mau melakukan apa yang ayahnya mau, mungkin ayahnya akan berdiam, mungkin gitu ya. Tapi ketika sesuatu yang salah, pasti ayahnya pun akan menegur anak ini untuk kembali pada apa yang menjadi keputusan ayahnya. Saudara, hari ini Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, yuk buat keputusan kita seirama dengan Tuhan. Sehingga benar-benar kalau kita keluar dari jalurnya Tuhan, toh Tuhan juga akan tarik kembali kita untuk masuk gitu. Tapi dengan demikian kita membuat keputusan untuk kita sepakat dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memperlengkapi setiap kita. Ya. Yang pertama, kita mau baca dari Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudara, untuk dapat melihat kerajaan Allah diperlukan sikap hati yang mau bertobat. Ya. Sikap hati yang mau sungguh-sungguh ada di jalannya Tuhan. Kalau hari ini atau saat ini, akhir-akhir ini kita nggak ada di jalannya Tuhan, kita keluar dari jalurnya Tuhan. Yuk, saya mengajak setiap kita, yuk bertobat dan datang kepada Tuhan. Mungkin saudara merasakan, aku lebih enak nih di sini gitu ya. Aku bisa melakukan apa yang aku mau. Tapi sampai sekuat apa sih saudara? Kita kuat-kuatan sama Tuhan gitu ya. Nah, hari ini ketika Tuhan menegur lewat firman-Nya, yuk kembali pada apa yang Tuhan mau. Saudara, sebuah cerita yang Tuhan ingatkan adalah dalam kisah Yunus ya. Yunus 1 ayat 1 dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Ya. Saudara, arti nama Yunus bin Amitai ialah merpati di dalam kebenaran. Saudara, kalau saudara tahu, seekor burung merpati itu tidak mempunyai empedu, saudara. Ya. Jadi pesan Tuhan kepada kita ialah pada hari ini, ketika kita mau masuk di dalam datanglah kerajaan-Mu jadi dalam kehidupan kita. Jangan ada kepahitan dalam hidup kita. Ya. Firman Tuhan menginginkan supaya kita hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya, ayo buang semua kepahitan dalam kehidupan kita. Mungkin masa lalu kita yang gak enak yang kita lalui. Mungkin kita disakiti oleh orang di sekitar kita. Tapi hari ini jangan ada kepahitan dalam kehidupan kita. Yuk belajar mengampuni dengan setiap orang yang menyakiti hati kita, walaupun mungkin kita berkata, bukan aku yang salah. Tapi mari kita belajar merendahkan hati kita. Buang semua kepahitan di dalam kehidupan kita. Sebuah cerita, saudara. Ya, sebuah penelitian dari satu universitas di Amerika Serikat. Ya.
mengambil seseorang yang perkataannya penuh kepahitan. Ya, orang ini dimasukkan selang kepada mulutnya. Ya, kemudian uap dari nafasnya ditampung, lalu diproses dan dicampur dengan makanan untuk babi. Para peneliti kaget ketika babi-babi tersebut mati setelah memakan makanan yang dicampur cairan dari uap nafas orang yang penuh kepahitan. Ternyata, saudara, setelah diteliti, orang yang kepahitan dari dalam tubuhnya diproduksi senyawa beracun yang berbahaya. Jadi, seseorang yang punya pahit hatinya akan membawa pencemaran kepada sekelilingnya. Ya, perkataan yang pahit bisa membuat suasana menjadi tidak enak. Perkataan yang gak enak bisa membuat suasana yang tadinya penuh sukacita mungkin menjadi suasana yang tidak enak. Oleh karena itu, setiap kita, mari jaga hati kita agar tidak ada kepahitan dalam kehidupan kita. Siapa yang tahu keadaan hati kita? Ya, kita dan Tuhan. Mari, Tuhan, kita mau berdoa sama Tuhan. Saudara-saudara yang hari ini, aduh, aku ada pahit hati dengan masa laluku, ada pahit hati dengan orang-orang di sekelilingku. Yuk datang sama Tuhan. Biar malam ini kita dibebaskan untuk benar-benar kerajaan Tuhan bertahta di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, saudara, di dalam Lukas 11 ayat 20 ya, dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, kerajaan Allah ada di dalam diri kita. Ada kuasa Tuhan mengalir dalam diri kita selama kita tinggal di dalam Tuhan. Saudara bisa baca Yohanes 15 ayat 7. Ya, dikatakan Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. Ya, sebab di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Apa yang menjadi kerinduan kita? Jangan jadi orang Kristen yang maju mundur. Ya, jangan menjadi orang Kristen yang hari ini semangat, ya, besok ada masalah, ya aku kecewa, mundur, maju mundur, maju mundur. Orang Kristen apa, saudara? Kursi goyang, ya, maju mundur gitu ya. Kita baca di dalam Yunus 1 ayat 2. Dikatakan apa? Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ya. Saudara, pada hari itu, ya, Tuhan menginginkan kepada Yunus berkata, bangunlah, ayo pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tapi apa yang terjadi dengan Yunus? Yunus gak mau melakukan, saudara. Ya, dia malah pergi ke mana? Ke Yafo, ke Tarsis. Ya, hari-hari ini jangan kita menjadi orang Kristen kursi goyang, saudara. Ya, maksudnya apa? Kehidupan kerohanian kita maju mundur, tidak mengalami perubahan dan kemajuan. Ketika diminta Tuhan melakukan sesuatu, ya, kita menyembunyikan diri atau kita punya keputusan yang lain. Sedangkan Tuhan ketika meminta kita melakukan sesuatu, Tuhan percaya bahwa kita sanggup, dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, saudara, kalau kita menjadi orang Kristen yang maju mundur, ya, kapan kita majunya gitu? Udah maju selangkah, jangan sampai mundurnya 2 langkah. Nanti besok kita semangat lagi, ya. Ada yang sesuatu firman yang menguatkan. Tapi siang-siang, saudara, ada kejadian yang membuat kita, ya, kok gini lagi gitu. Sedangkan yang Tuhan mau, yuk, setiap apapun yang kita hadapi bukan membuat kita untuk mundur, bukan membuat kita untuk stuck, tapi semakin kita berlari. Ya, saudara, kalau dalam sebuah pertandingan, ya, pertandingan maraton lah gitu ya, tujuan kita apa? Tujuan kita pasti apa? Menang, ya. Maraton itu jarak jauh, ya, bener ya, jarak jauh gitu ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba gitu ya, ada pikiran kita, wah, aku udah dilaju orang banyak nih,
Udahlah aku berhenti aja. Nggak mungkin kan saudara? Semua orang yang ikut perlombaan, dia punya tujuan untuk menang. Mungkin dia dibalap oleh yang satu, tapi pasti yang satu ini, aku bisa membalap ini. Ya, mungkin dibalap 2 orang lagi. Dengan sebuah keyakinan, dengan kita membangun diri kita, motivasi, keinginan kita, aku pasti bisa. Itulah yang harus punya dalam kehidupan kita. Bangun, berlari, dan terus maju. Ketika kita melihat sekeliling kita mungkin tidak mendukung kita, ada Yesus dalam kehidupan kita, ada kerajaan Tuhan dalam kehidupan kita. Justru harusnya kita memotivasi sekeliling kita untuk tetap maju dan bergerak. Ya, saudara, kadang gitu ya, dalam kehidupan berkelompok ya, ada mungkin 1-2 orang ya yang kita rasakan mungkin, aduh kalau dia datang rasanya kok suasana jadi nggak enak ya. Tapi mungkin ada satu teman kita lagi yang datang. Kalau dia yang datang, dia yang ngomong, dia yang bicara, kok seolah-olah aku seperti dibangun, aku seperti diberkati, aku dimotivasi. Nah itulah, kita harus menjadi orang-orang yang ketika kita hadir, kita jadi berkat. Ya, bukan karena gini, aku harus menjadi orang yang pintar dulu, aku harus jadi orang yang bisa ngomong dulu, atau apa enggak saudara. Tapi ketika kita hadir, lewat senyum kita, lewat tingkah laku kita, orang itu sangat diberkati. Ya, yuk kita belajar untuk kita menjadi orang-orang yang dimanapun kita berada, kita jadi berkat. Jangan kita hanya diam di tempat secara rohani. Jangan puas dengan kondisi yang ada saat ini, tetapi miliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Miliki kerinduan untuk mengenal Dia lebih lagi ada dalam kehidupan kita. Ya. Saudara, jangan jadikan ibadah sebagai sebuah rutinitas, tapi jadikan ketika kita hadir dalam sebuah ibadah, hidup kita, rohani kita diisi penuh. Aku haus dan lapar akan firman Tuhan. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita datang dalam sebuah ibadah dengan sebuah, aku harus datang. Aku pelayanan, aku wajib hadir. Aku absen dengan pemimpinku. Menjadi sebuah rutinitas tidak akan menghasilkan sesuatu, saudara. Tapi kalau kita lakukan semua, aku hadir, aku datang karena aku haus dan lapar akan Tuhan. Aku hadir karena aku mau menyenangkan Raja di atas segala raja. Aku hadir karena kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupanku. Kalau kita bisa memotivasi hidup kita seperti itu, saudara, percaya, hidup kita akan dipenuhi dengan damai. Hidup kita dipenuhi dengan sukacita. Hidup kita dipenuhi dengan semua, bukan menjadi berat, saudara. Tapi apa? Enjoy, ada sukacita. Aku melakukan semuanya karena aku melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupanku. Ya, yang berikutnya, saudara, di dalam Lukas 8 ayat 10, ya. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitahukan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Ini ya janji Tuhan buat setiap kehidupan kita. Ketika kita ada hidup di dalam areanya kerajaan Allah Tuhan dalam kehidupan kita, kita diberi kasih karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Ada hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya. Orang yang mengetahui rahasia kerajaan Allah, hidupnya tidak akan tergoncang karena dia mengenal betul bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, ya. Saudara, yang Tuhan ingatkan adalah apa, saudara? Jangan lari dari panggilan Tuhan, ya. Di dalam Yunus 1 ayat 3 dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis
jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, ya, yang Tuhan ingatkan adalah jangan lari dari panggilan Tuhan. Belajar seperti Yunus, ya. Ketika Tuhan meminta Yunus pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Saudara, kalau saya lihat peta gitu ya, Tarsisnya di sini, Niniwe-nya di sini. Jadi dari ujung ke ujung, saudara, ya. Yunus berusaha untuk apa? Lari dari panggilan Tuhan. Aku nggak mau melakukan, ya. Yunus berkata gitu ya. Sampai dia naik kapal untuk pergi bersama-sama dengan yang lain pergi ke Tarsis, ya. Dalam firman Yunus bukanlah orang sembarangan, dia adalah nabi pilihan Tuhan. Tetapi ia lari dari panggilan Tuhan. Apakah dia mengalami hal-hal yang enak? Enggak, saudara. Akhirnya dia mengalami perkara yang enggak enak, saudara. Dia apa? Masuk ke dalam perut ikan, ya saudara. Ya. Saudara, dari Yerusalem, ya, Yunus disuruh Tuhan ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis, ke Yafo, jauh melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ini menggambarkan apa, saudara? Ini menggambarkan bahwa perjalanan orang yang lari dari Tuhan, ya, bukan semakin dekat sama Tuhan, ya, bukan semakin diberkati, tapi semakin jauh kehidupannya dari Tuhan. Mungkin ada saudara yang hari-hari ini, ya, yang saudara beribadah, datang rajin ke tempat ibadah, tapi saudara sedang lari dari hadapan Tuhan karena saudara merasakan apa yang aku alami, yang orang lain alami, kok yang aku alami gak enak gitu ya. Saudara lari dari hadapan Tuhan. Dan saudara, yang Tuhan ingatkan adalah mari mendekat kepada Tuhan. Mari mendekat sama Tuhan. Jangan lari dari kenyataan, saudara. Semuanya ayo dihadapi, ya. Ada tarsis-tarsis dalam kehidupan kita, yaitu tempat di mana saudara lari dari kehendak Tuhan. Artinya apa? Tidak melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dan akhirnya saudara merasakan, kok aku hidupnya menjadi seperti ini, gitu ya. Ada tarsis dalam kehidupan kita. Ada dosa dalam kehidupan kita ketika kita lari dari kehidupan Tuhan. Mari segera kembali bertobat dan bereskan di hadapan Tuhan. Mungkin ada dosa yang terselubung yang saudara sembunyikan dalam kehidupanmu. Yang saudara katakan mungkin gini, gak ada yang tahu kok. Yang tahu cuman aku doang gitu ya. Gak ada yang tahu semuanya gitu ya. Saudara, apa yang disembunyikan pasti akan dibukakan oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan gak mau kita hidup tenggelam di dalam dosa. Tuhan ingin kita berbalik dan bertobat. Ya, kalau hari ini ada yang masih saudara sembunyikan di hadapan Tuhan, ayo datang sama Tuhan dan ngaku sama Tuhan. Ada dosa-dosa terselubung yang mungkin disembunyikan, yang mungkin orang lain gak tahu. Mungkin saudara sudah menerima teguran Tuhan gitu ya. 1 teguran Tuhan, 2 teguran Tuhan. Tapi saudara tetap enggak, pokoknya keputusanku yang paling benar. Sampai sekuat apa sih saudara? Ya, jangan sampai ujungnya kita gepeng gitu ya. Udah gak bisa berbuat sesuatu. Ujung-ujungnya apa? Ya Tuhan tolong aku. Aku udah dalam keadaan terpuruk seperti ini. Ya jangan sampai gitu saudara. Kalau Tuhan ingatkan, yuk balik sama Tuhan ya. Seperti Daud di dalam Mazmur 139 ayat 7-10 ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung maut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ya, Daud tahu bahwa ia tidak akan pernah dapat lari daripada Tuhan. Saudara ingat, kita semua sudah dipanggil,
sudah dipilih, udah diselamatkan, dan hidup kita juga diberkati oleh Tuhan. Ya, jangan pernah ketika kita sudah dipanggil, kita udah dipilih, kita udah diselamatkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus rela hidupnya diberikan buat kita, saudara. Gak ada orang yang rela hidupnya diberikan sampai mati di kayu salib gitu ya. Tuhan Yesus rela untuk setiap kita. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Ya, dikatakan saudara, jangan ada Tarsis dalam kehidupan kita. Ya, mari balik ke dalam tangan Tuhan. Dalam Mazmur 6:9 ayat 33. Berkatalah, lihat, Mazmur 6:9 ayat 33 dikatakan, lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Mungkin saudara hari-hari ini ada saudara yang merasakan tawar. Saudara ada yang merasakan hari ini aku dikucilkan. Hari ini aku merasa aku gak berguna. Saudara merasakan aku jauh dari Tuhan. Tapi hari ini dikatakan di firman-Nya, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacita, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Ayo kembali, cari Tuhan, dan kamu akan menemukan hatimu kembali. Ya, saatnya kembali kepada Tuhan. Maka sukacita, kekuatan, damai, dan berkat akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, saudara, tema bulan ini biar jadi dalam kehidupan kita. Ya. Kuncinya, saudara, apa? Relakanlah keinginanmu. Ya. Relakanlah keinginanmu pada Tuhan dan izinkanlah Tuhan memimpinmu pada arah yang benar. Belajar apa, saudara? Matikan kedagingan kita. Ya, kadang kedagingan kita lebih kuat daripada apa yang aku harus lakukan buat Tuhan nih gitu ya. Tapi yuk, misalnya contohnya gitu ya, kita harus tiap hari harus doa pagi. Jam berapa saudara punya janji sama Tuhan jam doa pagi? Kadang saudara, kita ya, aduh malam ini tidurnya udah malam banget. Atau malam ini aku tidurnya udah subuh banget. Kedagingan kita apa, saudara? Menarik selimut dan tidur lagi gitu ya. Tapi ingat, kalau kita punya janji sama Tuhan, kita punya komitmen sama Tuhan, yang mau tidur sampai jam berapapun, yuk, jam 4 pagi saudara datang sama Tuhan, atau jam 5 pagi saudara datang sama Tuhan, lakukan, saudara. Dengan sebuah cinta, belajar seperti Daud, bahwa di luar Tuhan, ya, kita gak bisa berbuat apa-apa. Seperti Daud, tadi ayatnya, kemanapun Tuhan lihat kehidupan kita. Dan yang jadi tujuan kita apa? Adalah Tuhan. Ya, mari komitmen kita, relakan keinginanmu. Ya. Yang kedua, kita harus yang tadi, bangun, berkembang di dalam Tuhan, bekerja sama dengan Kristus, ya, dan belajarlah mengenali jalan-jalan Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Ya. Bekerja sama apa, saudara? Tuhan melakukan bagian Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita lakukan bagian kita dalam kehidupan sehari-hari kita di dalam Tuhan. Jangan kita gini, Tuhan, aku minta berkatnya. Aku minta berkatnya, aku minta berkatnya. Sedangkan yang Tuhan katakan, nak, lakukan ini, baca firman, saat teduh, berdoa setiap hari. Kita skip dengan apa? Semua kesibukan kita. Satu hari, ya, kita janji sama Tuhan baca firman Tuhan gitu ya. Kita skip karena apa? Tuhan, hari ini aku capek. Tuhan mengertilah akan aku. Ya, kita merayu-rayu Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan menuntut kita apa? Belajar dewasa. Seseorang yang dewasa, dia akan melakukan semua tanggung jawab, semua komitmennya dengan baik. Ya, kalau anak kecil ya harus diingetin lagi, nah belum baca firman gitu ya. Jangan main dulu, baca firman dulu gitu. Tapi seseorang yang dewasa, ya, dia melakukan apa yang menjadi bagian dia. Dan bukan menjadi sesuatu kewajiban. Tapi dengan rela hati, ini kewajiban. Ini apa yang harus aku lakukan. Aku lakukan semua dengan sebuah kerelaan.
Ya. Yang berikutnya, saudara, berpikirlah positif. Jangan pernah takut pada sesuatu yang ada di depan kita. Mungkin ada perubahan di depan kita. Pindahkan fokus negatifmu pada yang positif. Kita punya mungkin cara berpikir kita hari-hari ini. Kenapa sih aku tuh curiga aja sama Tuhan? Aku curiga dengan orang-orang yang di sekitarku. Saudara, jangan ikut Tuhan dengan keraguan-raguan. Sanggup gak ya Tuhan memenuhi keinginanku? Sanggup gak Tuhan mendengar jawab doaku? Saudara, punyailah cara berpikir yang positif ketika kita ada di dalam Tuhan. Ya, kita pasti akan diperlengkapi oleh Tuhan. Kita pasti akan dipenuhi oleh Tuhan. Kadang kita gini, kita pengen berkatnya Tuhan sama dengan apa yang menjadi keinginan kita. Kalau bukan keinginan kita, oh berarti Tuhan gak jawab doaku. Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu saudara yang harus kita tangkap ya. Yang kedua adalah belajarlah mengendalikan diri sendiri. Jangan kita terjebak karena masalah yang berputar-putar di dalam kehidupan kita. Sebenarnya jalan sudah Tuhan berikan. Tapi karena kita pengennya jalan keluarnya seperti yang kita mau, kita berputar-putar. Kita terjebak dalam situasi. Ya. Yang berikutnya, berkonsentrasilah ke depan. Bahwa jalan-jalannya adalah jalan yang terbaik. Apa saudara? Mengucap syukur dalam segala perkara. Belajar mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut. Tapi mengucap syukur dalam kehidupan kita. Ya. Yang berikutnya, andalkan Tuhan dalam setiap langkahmu. Ya. Memperkuat percayamu pada Tuhan. Kalau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau katakan aku percaya penuh bahwa rencanamu adalah rencana yang terbaik. Dan aku mau hidupku mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupanku. Percaya saudara. Ya. Thy kingdom come terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Ada penundukan diri kita kepada Tuhan. Ada hati yang mau nurut sama Tuhan. Belajar matikan kedagingan kita. Dan sebuah ayat yang Tuhan ingatkan yang terakhir adalah apa saudara? Yesus menatap mereka dan berkata, bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Asal hati kita percaya penuh bahwa Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Kau berikan pada malam hari ini buat setiap kami Tuhan. Firman Tuhan yang mengoreksi kami Tuhan. Firman Tuhan yang memulihkan setiap kami Tuhan. Kalau ada hari-hari ini, saat ini saudara-saudara kami yang ada yang sedang streaming di rumah Tuhan, mereka merasakan, oh kok aku hidup sendiri, kok aku hidup tidak dihargai, ataupun aku merasakan tidak ada sekeliling yang memperhatikan aku. Tuhan memperhatikan setiap kita. Kita spesial di mata Tuhan. Ya. Oleh karena itu, yuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Buat semua firman biar tertanam di tanah yang subur. Amin. Terus berbuah-buah Tuhan. Kami terus berbuah-buah di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, dan kami punya cara berpikir yang positif. Kami menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Engkau. Dan kami mau terus menjadi anak-anak yang punya hubungan dekat dengan Engkau. Karena firman-Mu berkata Tuhan, buat Engkau tidak ada yang mustahil. Buat dunia mungkin mustahil. Buat Engkau tidak ada yang mustahil. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wow, luar biasa banget ya Sobat Yos. Firman-Nya hari ini luar biasa banget. Bagaimana, yaitu tadi satu sisi yang tangkap dari firman yang sudah dibagikan adalah ketika kita melakukan segala sesuatu, ketika Tuhan sudah berfirman,
Itu kan perlu ada kesepakatan antara dua orang. Nah, ketika itu sudah sepakat, percayalah ada kesepakatan itu Tuhan akan memperlengkapi semuanya. Tuhan gak akan biarkan kita berjalan sendiri tanpa Tuhan yang kontrol semuanya. Karena kalau kalau kita yang berjalan dengan pikiran kita sendiri, percayalah hasilnya gak akan pernah memuaskan. Tidak, pasti akan ujung-ujungnya lebih banyak kekecewaannya daripada hasil yang endingnya itu yang happy, yang sesuatu yang kadang terjadi di luar dari apa yang kita pikirkan. Buat Sobat Dios semua yang malam hari ini mendengarkan siaran Jalan Kehidupan malam hari ini, dan kalau punya pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan, kamu bisa langsung aja chat ke nomor kita di 0813 8722 7274. Oke, ulang lagi ya, di 0813 8722 7274. Dan sambil menunggu WA dari kamu semua nih Sobat Dios, kita akan dengerin beberapa lagu dulu. Kita akan kembali. So stay tune terus di sini di Dios Radio, Voice of Inspiration. Ya, masih di acara Jalan Kehidupan malam hari ini bersama dengan Ibu Zelvia untuk kita sama-sama belajar tentang tema bulan ini, Thy Kingdom Come. Nah, terus Isa juga mau ngingetin kamu semua nih, buat kamu yang mau bertanya bisa langsung chat aja di 0813 8722 7274. Nah, sambil menunggu, Isa punya satu pertanyaan nih Bu. Ini kan kita kalau ngomongin soal, tadi kan Ibu sempat bilang dari cerita tentang anak Ibu yang tadi mau kuliahnya, mau ngambil jurusannya yang ini, ternyata Tuhan maunya ke sini gitu kan. Nah, dalam kadang kita kan diperhadapkan dalam satu masa di mana yaitu keinginan kita tuh maunya kayak gini nih, udah kuat gitu, kuat banget sampai udah yang nggak mau Tuhan pokoknya ini. Iya. Padahal padahal Tuhan tuh udah tahu nih kedepannya akan seperti apa. Nah, kita tuh masih kekeh dengan keinginan hati kita tuh. Nah, gimana cara Ibu nih kalau misalnya menghadapi situasi yang sama untuk untuk benar-benar tunduk? Karena kan tadi Ibu juga bilang bahwa ketika ada kesepakatan, maka Tuhan akan memperlengkapi semuanya. Gitu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih, gimana caranya biar kita tuh bisa ini? Oke Tuhan, saya mau sepakat. Ya walaupun kuncinya kita nurut. Nah itu. Masalahnya kita tuh kadang sebagai manusia tuh banyak mungkin karena kedagingan kita yang terlalu kuat akhirnya jadi untuk nurut tuh kayaknya susah banget. Nah, kalau menurut Ibu gimana nih kalau biar kita bisa benar-benar ngikut nih? Oke Tuhan, aku sepakat. Oke, aku percaya gitu. Kalau dari kesaksian anak saya kemarin ya, waktu itu pun dia berkata gini, psikolog tuh yang aku mau, ya psikolog tuh aku bisa nanti kerja gitu ya. Karena kita ada Kesia School, dia bilang aku bisa mengembangkan Kesia School gitu. Sebenarnya terlihat itu baik gitu ya. Tapi yang kita harus tangkap dari Tuhan punya yang terbaik itu. Jadi waktu itu tempat kuliahnya sampai telepon, kamu jadi nggak kuliah di sini katanya, karena ini waktunya sudah mepet gitu ya. Tapi dia tuh terus berdoa, kita satu keluarga berdoa. Udah, saya bilang ke anak saya. Terus ayahnya juga bilang, udah nurut aja sama Tuhan. Yang menjadi keraguan pada awalnya gini, aku nggak bisa gambar, aku nggak bisa kok orang fashion design kan hitungannya adalah harus jago gambar lah, jago desain lah, kreatif ya model tahun inilah apa gitu kan, harus dia waktu itu dia tidak terpikir seperti itu gitu ya. Nah, tapi kami sepakat waktu itu udah nurut sama Tuhan. Kuncinya adalah yang mau kamu sih ya udah disingkirkan, yang maunya Tuhan. Kadang kita gini sebenarnya, kenapa kita suka memegang apa yang kita mau? Karena kita tahu nanti ujungnya nih kayak gini nih, gitu kan. Oh nanti ujungnya
sekolah, nanti kerja nih di Kesia School gitu ya. Udah Yang ini- mereka sendiri Iya, gitu. yang ini nanti jadi apa? Gimana next? Aku bisa nggak? Aku bisa nggak gitu. Tapi yang Tuhan mau adalah caranya gimana belajar nurut, dan kalau kita udah nurut, iya sepakat sama Tuhan. Jangan nurut tapi di tengah bersungut-sungut nih. Aku nggak bisa nih. Ini apa benar yang Tuhan mau nih, gini. Nurut, sepakat, dan tekuni, itu aja. Ya memang gini, kalau ini jalan Tuhan pasti kayak jalan tol gitu ya. Iya, tetap ada prosesnya juga ada. Karena apa? Ketika ada proses, ada sesuatu yang Tuhan kasih nih, ya membuat kita semakin strong nih, semakin kuat. Semakin kita dimampukan, semakin kita mau cari nih apa yang Tuhan mau gitu kan. Dan akhirnya hari ini ya benar-benar anak saya diberkati ya, jadi fashion design, memberkati banyak orang. Tuhan bukakan peluang sampai ke luar negeri, kan waktu itu nggak kepikiran gitu. Tapi makanya kadang kita pilih ini yang baik, tapi Tuhan punya yang terbaik. Itu. Nah, Nurut, pokoknya kuncinya nurut dan tekuni. Nah, itu dia kuncinya, nurut dan tekuni. jangan bersungut-sungut. Nah, itu masalahnya yang jadi masalah tuh, kita tuh paling gampang bersungut-sungut kalau udah nggak sesuai aja. Iya, kalau udah kesel gitu ya Iya. nggak bisa gitu kan ya. Makanya jadi intinya adalah yuk, kalau misalnya Tuhan kasih sesuatu, lakukan aja. Jangan protes aja. Karena kalau istilahnya kalau kamu protes pasti kan jalannya berasa berat Iya. banget. Tuhan ingetin juga ayat, buat Tuhan gak ada yang Mustahil. Buat kita dulu, ya mungkin buat anak saya dulu, gak bisa gambar, gak bisa ini. Tapi toh akhirnya waktu berjalan bisa gambar, bisa bikin fashion design ya, desainnya gitu kan ya, bisa untuk punya peluang sampai ke luar negeri gitu kan ya. Karena buat kita mungkin segini gitu ya, tapi Tuhan kan wow lebih banget gitu kan. Iya. Jauh lebih besar kalau di Iya. mata Tuhan. Makanya yuk benar-benar ikutin aja apa yang Tuhan mau, lakukan dengan tekun, dengan setia, percaya bahwa ujungnya akan jauh lebih indah daripada Iya, kita iya. maksain apa yang menjadi keinginan hati kita. Karena betul. biasanya ujungnya ini penuh dengan tetesan air mata. Iya, nangis sih ada ya. Benar. Nah, ini juga Bu, kalau misalnya tadi kan ini, jangan lari dari panggilan Tuhan. Ibu juga sempat ngomong tadi ya, sempat ini dalam sharing tadi. Nah, gimana cara, banyak orang kan sebenarnya gini, kita udah tahu nih Tuhan menempatkan kita di tempat ini. Misalnya dalam satu pekerjaan nih, Tuhan sudah bukakan bahwa ini saya taruh kamu di sini untuk kamu bisa jadi berkat. Cuman dalam perjalanannya waktu ternyata situasi dan kondisinya itu tidak enak. Akhirnya membuat kita Gak pernah bisa lulus ke sananya nanti. Nah itu dia. Sebenarnya ujungnya memang jadinya seperti itu Dia ya. akan mengulang hal yang sama gitu kan ya. Ya contoh lah, Tuhan menempatkan kita di satu pelayanan ya, bidang pelayanan. Mungkin di situ kita bentrok nih sama teman kita gitu kan ya. Tapi mungkin ujiannya kita hari itu saat itu adalah kerendahan hati gitu ya. Ya udah, aku off dulu. Aku pindah ke tempat ini. Nah, kalau ini belum lulus, Jadi ngulang lagi gitu kan ya. Nanti di sini nggak lulus, ngulang lagi. Ya buat apa ngulang-ngulang dalam hal yang sama. Tapi kalau kita mencoba, kita bisa menangkap kayak tadi kan, diberi kasih karunia untuk menangkap apa yang Tuhan mau. Oh, berarti Tuhan nih, misalnya ada orang satu jengkelin kita terus. Oh, aku harus punya kesabaran. Aku harus punya kerendahan hati. Ya aku mau belajar Tuhan ini. Sejujurnya kan pakai kemampuan sendiri nggak bisa, nggak mungkin lah gitu betul. kan ya. Tuhan tolong mampukan aku bisa sabar, aku bisa rendah hati menghadapi orang ini gitu kan. Ya itu jalannya, nanti kita naik level berikutnya. Nah, yang kalau yang Ica dapat adalah
udah deh sekarang mah. Kalaupun Tuhan taruh di situ, udah nikmatin aja. Iya. Prosesnya tuh udah pasti nggak mungkin, ya pasti Melebihi akan kekuatan Iya. kita. Iya. Semuanya kan bisa kita lalui kalau kita benar-benar melakukannya Betul. dengan hati. Yang penting sih kita melakukan semua dengan enjoy ya, dengan Iya. sukacita, nggak akan Dengan- jadi berat gitu. Bener. Kalau kita udah baru lihat aja, aduh ini gimana nih, pagi-pagi, aduh aku mengalami hal yang sama, aku kerja di tempat sama yang menjaga, itu kan langkah berikutnya aja udah jadi berat gitu. Iya. Tapi kalau kita, oh aku berjalan bersama Tuhan, hidupku milik Tuhan, Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupanku, ya kita ya setiap hari ya berjalan bersama Tuhan gitu. Itu dia, makanya yuk Yang memang sama-sama. nggak mudah ya. Iya. Makanya harus belajar ya sepakat sama Tuhan, punya kerendahan hati, nurut sama Tuhan. Yang kita lewati ya kita berdoa sama Tuhan. Ini mungkin ada hari-hari di mana kita mengalami juga sesuatu yang pergumulan yang berat buat Ya. kita. Mungkin ada kesedihan, kita rasa berat. Pasti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Luar biasa ya. Makanya nih Sobat Yos, yuk sama-sama kita lakukan yang semaksimal yang kita bisa, melakukan semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tanpa kita bersungut-sungut intinya mah. Karena kalau udah bersungut-sungut, bawaannya tuh jadi berat banget rasanya. Terus hari jadi lama. Iya banget betul, gitu. betul banget Bu. Itu rasanya kayak ngejalanin hari itu kayaknya kenapa nih waktu kayaknya lama banget ini mulai ininya berputarnya kayaknya lama banget. Tapi kalau kita benar-benar enjoy itu semuanya dilakuin Iya, dengan jadi cepat. Iya, ya contoh lah ya. Contoh nih, kalau orang nih ya cowok dan cewek lah lagi pacaran gitu Iya. ya. Kayak sejam aja nggak kerasa gitu ya. 2 jam aja, oh kok udah 2 jam gitu Iya, ya. tiba-tiba Kan- gini. Iya. "Wah, udah lewat 2 jam nih." Karena apa? Ada sesuatu yang mereka bawa ketemu tuh seneng gitu. Ketemu tuh jadi apa? Bisa ngobrol, bisa apa. Nah, kita sama Tuhan juga. Kita ketemu Tuhan, ada sukacita, ada damai, ada sesuatu yang Tuhan berikan gitu. Nah, ya, ini juga ada saya mau tanya lagi nih Bu tentang mematikan kedagingan. Setiap hari harus. Prosesnya memang Nggak nggak mudah ya Bu ya. Iya. Apalagi dengan kita bertemu dengan berbagai macam karakter orang. Iya, betul. Apalagi ketika kita dalam suatu kondisi lingkungan misalnya bekerja, yang ketemu orang dengan berbagai macam karakter yang akhirnya membuat kita jadi ada gesekan lah, ada bentrokan yang kayak gitu. Nah, ini nih pasti kan kita akan ngalamin proses itu setiap hari. Betul. Nah, kalau dari Ibu nih, pengalaman Ibu dalam hal ini nih, mematikan kedagingan biar kita nggak, aduh Tuhan, kalau ngikutin daging pengen mukul nih, pengennya marah gitu kan. Tapi saya selalu gini ya, misalnya ya, Tuhan bilang hari ini, nak jangan kepancing marah gitu ya. Nak jangan, ya itu contoh lah, jangan kepancing marah. Terus saya udah dibuat sama seseorang contoh ya, kok ini orang kok harus dikasih taunya gitu ya, kesel gitu ya. Cuma saya tetap dengan ini, nak jangan kepancing marah. Saya akan saya akan gini, hati saya kayak di warningin Tuhan gitu ya. Saya akan diem. Saya akan ngomong ke orang itu dengan ada apa kamu sebenarnya? Ada sesuatu yang kamu hadapi hari ini? Ya pokoknya bisa ngajak ngobrol orang itu dengan sesuatu yang bukan jadi emosi gitu loh. Saya gitu. Wah, itu dia. Memang nggak mudah nggak sih. mudah. Nggak Tapi mudah. memang harus dibuat hati kita tuh tenang gitu Iya. kan. Kalau kitanya gitu ya, yang pasti apa? Jadi marah, jadi emosi. Pokoknya gini kan, orang kadang gini, yang penting aku puas. Iya. Aku bisa marah, aku bisa Tersalurkan lah istilahnya. iya, mungkin berkata-kata yang negatif, apa. Yang penting aku udah puas nih. Tapi kan sebenarnya ya kehidupan kita
apakah itu jadi berkat atau enggak? Itu kan pertanyaannya kan itu. Kan gini, kehidupan kita sehari-hari bukan ketika kita dilihat, bukan hanya ketika pelayanan kita terlihat sepertinya wah ini sempurna banget nih, bisa nyanyi, mungkin bisa memotivasi atau sharing atau khotbah. Tapi kehidupan kita sehari-hari apakah memancarkan apa yang menjadi karakter Kristus dalam kehidupan kita, itu dinilai orang juga. Iya, betul. Jangan sampai kita di tempat ibadah kita bisa seperti malaikat gitu ya. Tapi ketika keluar kita kesel, kata-kata kita mungkin kotor, kita katakan negatif. Yang penting aku puas. Yang penting aku puas. Ya itu kan karakter Kristus. Dan apakah kehidupan kita melayani Tuhan itu jadi gaya hidup enggak? Dan itu dinilai orang. Apakah itu jadi berkat? Kan banyak hubungannya nempel semua gitu kan ya. Gitu. Ya. Nah, ini ada WA yang masuk, Ibu. Nah, ini dari Ripka Maya di Bogor. Ya, dan dia bertanya, tadi Ibu bilang kan jangan lari dari panggilan. Iya. Nah, tapi kalau kondisi atau keadaan tidak mendukung kita, mendukung nih, kita menyingkapinya bagaimana? Kembalikan semuanya kepada Tuhan. Datang sama Tuhan dan berdoa. Saya nggak tahu situasi apa yang dihadapi ya. Tapi saya yakin ketika kita datang sama Tuhan, kita berdoa, kita minta Tuhan tolong jalan keluar untuk aku menghadapi ini. Jalan keluarnya seperti apa? Ya mungkin Tuhan, ya bukan mungkin ya, Tuhan punya berbagai macam cara untuk kita bisa ada jalan keluar dalam kehidupan kita yang nggak pernah kita pikirin gitu kan. Tapi pasti Tuhan buka jalan, percaya. Nah, itu dia. Jadi datang sama Tuhan. Iya, datang sama Tuhan. Karena Tuhan punya jawaban yang dahsyat, yang luar biasa, yang kadang kita sendiri tidak pernah terpikirkan. Iya. Dan ketika dan pastinya adalah ketika Tuhan sudah memberikan jawaban itu, lakukan. Betul. Jangan cuma asal tanya tapi nggak dikerjain. Iya. Karena semuanya juga tapi akan gini ya, sia-sia. motivasi harus murni. Ya. Jangan gini ketika datang sama Tuhan udah punya keinginan dulu. Udah rentetan tuh. Aku udah mau Udah gini, di-list. aku mau gini. Iya. Jangan, netralkan hati kita, murnikan motivasi kita. Yang penting gini, aku ikut dengan apa yang menjadi keputusan Tuhan. Ya, jadi benar-benar datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang tulus. Iya. Bukan karena embel-embel pengen sesuatu, Pengennya apa kita gitu. mau Biar disetujuin sama Tuhan Iya, istilahnya. Nah, itu iya. juga salah di hadapan Belum Tuhan. tentu, Makanya iya. benar-benar kita kalau udah datang sama Tuhan, ketika Tuhan sudah memberikan jawabannya, lakukanlah itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Iya. Walaupun tidak sesuai dengan, atau mungkin tidak sesuai dengan harapan kita jawabannya, Iya. tapi tetap lakukan dengan hati yang tulus. Nah, itu dia. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan kamu ya, Ripka. Terima kasih juga yang sudah bertanya. Nah, dan buat kamu semua nih Sobat Yos, kita masih menunggu. Kalau misalnya Sobat Yos masih mau, kita masih ada line chat kita masih kita buka di 0813 87 22 7274. Oke, saya ulang lagi ya di 0813 87 22 7274. Oke. Nah, ini mungkin sebelum kita masuk pertanyaan berikutnya, kita dengerin satu lagu dulu ya Bu ya. Jadi buat Sobat Dio semua, sambil menunggu WA kamu juga, kita akan dengerin satu buah lagu. Jadi sekian kemana-mana, tetap di sini di Dios Radio, Voice of Inspiration. Ya, kembali lagi bersama Isya dan pastinya juga bersama Ibu Selvia di tempat ini yang dimana kita sedang mendengarkan sharing tentang tema bulan ini, yaitu Thy Kingdom Come. Dan terima kasih buat kamu nih, buat Ripka Maya di Bogor yang sudah WA ke sini bertanya, dan buat kamu juga nih Sobat Dios yang sudah setia mendengarkan Dios Radio dari tadi jam 6 ya di acara Jalan Kehidupan malam hari ini. Biar setiap firman yang sudah dibagikan itu menjadi benih yang subur dalam benih yang bisa tumbuh subur dalam kehidupan setiap kita, berbuah lebat dan buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang sehingga hidup kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nah, sebelum kita tutup malam hari ini ya, acara Jalan Kehidupan malam hari ini, saya meminta Ibu untuk berdoa, doa penutup dan juga doa berkat buat kita semua. Yuk, buat Sobat Dios semua. Mari semua pendengar Dios dimanapun berada, kita tutup dalam doa untuk acara
jalan kehidupan pada malam hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan yang terus membawa kami semakin mengenal Engkau lebih dekat lagi. Karena kami tahu jalan-jalan-Mu adalah yang terbaik buat setiap kami. Tuhan berkati setiap pendengar Dios dimanapun Tuhan, dengan berkat-berkat yang terbaik yang daripada-Mu. Setiap firman yang dibagikan pada malam hari ini Tuhan, biar jadi daging dalam kehidupan kami. Dan kami ditemukan sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kalau ada saudara-saudara kami hari ini, saat ini mungkin yang sedang sakit, ataupun yang sedang berbeban berat Tuhan. Tuhan, Engkau jalan keluar buat semuanya Tuhan. Biar jamahan kesembuhan yang daripada-Mu terjadi, dan terobosan jalan keluar untuk setiap masalah yang daripada-Mu pun terjadi untuk setiap saudara-saudara kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah jalan keluar. Engkau yang membuat yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Biar damai, sejahtera, sukacita yang daripada-Mu menyertai setiap kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau juga terima berkat-berkat yang Engkau siapkan untuk kami. Mari setiap pendengar Dios, kita buka tangan kita terima berkat Tuhan. Biar setiap berkat-berkat terbaik yang daripada Tuhan menjadi bagian kita semua. Dan apapun yang Engkau kerjakan, diberkati Tuhan, ada keberhasilan dalam setiap usaha, studi, diberkati juga dalam setiap pelayanan. Amin. Semua saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami punya sayap-sayap yang terus terbang lebih tinggi lagi Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. 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 Ya, terima kasih buat Sobat Dios semua yang sudah setia mendengarkan acara malam hari ini dan selalu mendengarkan Dios Radio. Dan jangan lupa, saya mau ngingetin kamu juga, jangan lupa untuk gabung bersama kita karena kita akan menyiarkan live streaming langsung doa bagi bangsa setiap pagi jam 5 pagi. Dan kamu bisa ikutin di Dios Radio karena kita akan merelay langsung doa bagi bangsa. Dan terima kasih buat kamu semua. Biar terus firman yang sudah dibagikan terus bertumbuh dalam kehidupan setiap kita. Dan hidup kita pun jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih semuanya and God bless you all. Bye-bye.